Halo guys, a day in my life. Hari ini aku mau masak ala anak kos day one. Jadi aku tadi belanjanya udah sore banget karena aku baru balik kuliah jam 4 sore. Nah, aku buru-buru ke pasar raya. Ya, lumayan sih jaraknya dari Steba tempat aku kuliah sampai ke pasar raya. Aku sama temen aku belanja kayak sayur-sayuran, ikan dan lain-lainnya. Di sini ada buncis, ada wortel, aku juga beli cabai tadi ya, ada terong. Nah, aku juga beli ini namanya tahu. Harga tahu nggak mahal sih, di pasar raya itu satu buahnya 1.000 doang. Lanjut, aku juga beli telur puyuh. Harga telur puyuh satu kotaknya cuma 8.000. Isinya kira-kira 20 buah sih. Lanjut, aku tadi juga beli bawang merah sama bawang putih karena stok di kos aku udah habis banget. Jadi kita beli sedikit aja bawang putih sama bawang merahnya untuk kira-kira 2 minggu sih. Jadi semua belanjaan ini mau aku susun rapi di meja, tepatnya di bawah meja aku ya guys. Karena aku belum ada tempat-tempatnya untuk kotak-kotak gitu untuk nyusunnya, jadi aku mau susun rapi aja. Nah, yang pertama aku mau letakin dulu ini buncisnya, aku rapiin biar nggak berantakan ngelihat barang-barang yang ada di dalam kos. Oke, semua sayur, telur, dan lain-lainnya tersusun dengan rapi. Selanjutnya tadi aku udah beli ikan. Harga ikan tadi aku beli yaitu cuma 10.000 doang. Ikan ini bakalan aku bersihkan dulu dan mau aku masak karena nggak bisa disimpan. Aku nggak ada kulkas di kos, jadi terpaksa deh kita masak malam hari ya. Kita bersihkan ikan ini dimulai dengan membelah perut ikannya, membersihkan insang serta isi perut ikan tersebut. Jangan sampai ada isi perut yang tertinggal atau insang ikan. Nah, pokoknya kita harus bersih banget karena kalau nggak bersih nanti bisa pahit. Jadi semua total belanja aku hari ini ada 50.000. Murah bukan? Bisa aku masak untuk 1 minggu. Tada, ikannya udah bersih. Waktunya aku mau bersih-bersih dulu. Ikannya mau dicuci. Tadi kan cuma bersihkan insang sama isi perut, jadi aku belum nyuci dia sampai bersih. Karena aku tadi lupa beli jeruk nipis, jadi ngebersihin ikannya itu harus berulang-ulang kali agar amisnya berkurang. Terus aku mau buang sampah isian ikan tadi ya guys, harus bersih deh pokoknya. Kita itu kalau masak sendiri itu ibaratnya kita tahu kebersihan dari yang akan kita makan. Ikan yang udah bersih aku tambahin garam supaya gurih dan enak nanti waktu kita masak. Nah, sebelum dimasak aku mau ngukus terlebih dahulu supaya kadar air dalam ikan tersebut berkurang. Kali ini aku ngukus ikannya pakai panci listrik. Di sini aku ngukus disusun rapi di dalam panci listrik tuh. Kurang lebih aku ngukus ikan ini 10 sampai 15 menit sampai ikan ini benar-benar masak ya guys. Sebenarnya kalau kita beli sambal jadi atau sambal matang di daerah Padang ini, apalagi di dekat kampus aku, murah-murah banget. Kira-kira cuman 8 sampai 15.000. Tapi di sini aku hobi masak, jadi sengaja aku belanja, aku masak sendiri. Tapi aku masak ini nggak sering sih, cuman misalnya waktu-waktu aku senggang aku udah belanja aku masak, atau 1 minggu 2 kali atau 1 kali deh kayak gitu. Setidaknya ada aku masak dari tangan aku sendiri. Jadi aku ada sayurnya, ada proteinnya juga, lengkap dengan sumber bahan makanan yang lainnya. Jangan lupa ditutup setelah ikan disusun dengan rapi, ditutup dengan tutup pancinya. Jadi kematangan ikan juga merata dan cepat, tidak perlu waktu lama. Seperti yang aku bilang tadi, aku ngukus cuma 10 sampai 15 menit. Mungkin kalau dengan kukusan pakai kompor
gas bisa lebih cepat dari waktu yang aku gunakan. Karena kompor listrik tenaganya tidak sekuat tenaga kompor gas dan kompor minyak atau kompor lainnya gitu. Setelah kita menunggu lama ikan ini masak, akhirnya ikannya masak secara merata dan kadar airnya sudah berkurang. Aku mau angkat terlebih dahulu, memindahkannya ke dalam piring. Terus kita mau cuci pancinya karena aku mau pakai pancinya untuk menggoreng bahan pangan yang lainnya. Jadi kita harus membersihkannya dulu. Seperti yang kita lihat, ikannya ini sebenarnya udah matang banget dan digoreng itu nggak perlu terlalu lama nanti. Dan rencana aku goreng ikannya ini pakai kompor minyak karena aku belum bawa kompor gas ke kos, jadi aku masih pakai kompor minyak. Ya sederhana banget sih, masih kayak zaman dahulu gitu ya, belum tren pakai kompor gas gitu. Tapi tetap semangat aku buat masak. Ketika kadar air ikan ini udah cukup berkurang dan nanti kita bakalan goreng lagi, gorengnya cukup kering, ya kering banget sih gitu. Jadi nanti kita masak cabenya juga kering, jadi sambal kita ini bertahan 3-4 hari. Tapi tergantung kita makan sih. Kalau aku biasanya 2-3 hari itu sambalnya udah habis. Selanjutnya untuk campuran dari ikan tadi aku mau masukin tahu 1,5 aja. Di sini aku nambahin tahu sebagai sumber protein nabatinya. Aku potong-potong tipis-tipis, lumayan tipis sih. Bakalan aku goreng kering pakai gorengan ini panci listrik tadi. Nah sisanya ini yang 1,5 lagi mau aku pakai untuk besoknya lagi, mau aku buat makanan. Jadi supaya dia tahan, kita kasih garam dan kita masakin air. Terus kalau airnya sudah masak dan airnya sudah hangat-hangat gitu, kita siramkan ke dalam tahu ini. Jadi tahu ini bisa bertahan 2-3 hari. Setelah itu bakalan kita letak di atas meja dan aku mau lanjut untuk goreng tahu. Ini btw tahunya udah aku bumbuin tadi ya guys, cuman aku nggak ngeliatin pas aku bumbuin karena kalau nggak dibumbuin nggak gurih dan nggak enak nanti di sambal. Ya kira-kira dikasih garam, terus tadi aku kasih juga bawang putih di situ sedikit. Jadi enak deh pokoknya. Tada, aku udah selesai gorengnya. Terus aku mau tambahin terong di dalamnya. Tadi aku udah potongin terong 2 buah. Jadi aku mau goreng untuk campuran dari ikan, tahu dan terongnya. Tadi aku udah goreng ikannya gitu. Pokoknya udah aku goreng semuanya karena aku buru-buru, aku nggak sempat videoin dulu. Aku nggak sempat nge-recordnya karena hari udah jam 9 malam guys. Udah buru-buru banget pokoknya deh. Lanjut, aku mau giling cabai, bawang merah, bawang putihnya dulu. Gilingan kita itu gilingan kayu. Kita sederhana banget, gak ada blender, jadi aku giling pakai tangan, ngulek pakai tangan guys. Oke, jadi aku mau ngulek ini. Ngulek ini tadi aku sambil goreng ikan, jadi aku ngulek-ngulek cabenya. Cabenya nggak halus karena aku pakai ulekan tangan dari kayu, biasanya aku yang dari batu itu. Jadi ya udahlah, nikmatin aja pokoknya enak. Oke, cabenya kita goreng sampai masak ya guys. Pokoknya digorengnya itu betul-betul masak ya guys, karena kalau enggak nanti sambal kita 1 hari lebih gitu udah bau. Nah pokoknya udah masak sambalnya. Selanjutnya mau kita campur ke dalam ikan, tahu dan terong tadi. Karena aku mau campurnya sedikit demi sedikit terlebih dahulu, baru nanti mau aku aduk sampai rata gitu. BTW aku ngaduknya besok paginya ya guys, karena malam ini mau aku letakin gini aja dulu dan besok mau aku masak aduk lagi gitu. Jadi kita sekarang simpel-simpel dulu, ngejar waktu dan udah terlalu larut malam, mau istirahat juga. BTW aku belum mandi. Dan juga aku paginya mau masak sayur. Nih aku mau masak sayur buncis.
Jadi aku masak sayur buncisnya yaitu pakai kecap. Aku kalau masak buncis ini lebih suka dikasih kecap gitu, sebenarnya lebih enak. Nah kalau nyambal aku selalu pakai gula supaya manis. Nah karena itu aku adalah keturunan orang Jawa, jadi aku suka yang manis-manis gitu kalau masak, gak pernah ketinggalan gulanya. Nah jangan lupa dikasih ladaku juga tadi ya di sayurnya. Tada, udah masak deh semua masakan kita. Yang sayurnya aku masak pagi karena yang sambalnya ini udah aku aduk tadi pagi karena aku nggak ngevideoin ngaduknya karena udah jadi tadi malam. Ya udah, dadah, selamat menikmati.